Melon-melon yang dibudidayakan dengan teknik hidroponik ini adalah milik Ananda Bagus Pradana. Petani muda berusia 28 tahun ini sukses menggeluti budidaya melon hidroponik sejak tahun 2020. Lokasinya berada di Dusun Pule Utara, Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Jadi awal mula itu waktu pandemi COVID-19, usaha keluarga itu grafting buah alpukat, buah jeruk, segala macam jenis buah itu pembibitan buah lah. Paling intinya mudahnya itu pembibitan buah kita collab karena proyek penghijauan dan lain sebagainya dibatalkan. Akhirnya greenhouse nganggur, berpikir ulang, saya sama ayah berpikir ulang untuk apa sih usaha yang cocok di greenhouse dan barangnya itu habis dikonsumsi. Kalau kita di pembibitan kan kalau orang beli satu atau dua kan sudah, ini bagaimana orang setelah beli lagi. Akhirnya Bapak punya inisiatif untuk ke cabai awal mula, tetapi di cabai harga fluktuatif naik turun. Terus akhirnya saya punya pemikiran di paprika. Dulu pernah paprika, satu kali panen paprika itu ternyata kita bingung penjualan. Akhirnya ada teman Bapak yang ada di Australia itu bilang melon aja, melon hidroponik. Akhirnya kita belajar ke tempat, berbagai macam tempat untuk melon hidroponik itu. Akhirnya berjalannya waktu 3 atau 4 tahun sekarang ini, akhirnya berjalan dengan sendirinya ya seperti ini. Dari satu tempat yang biasa disebut greenhouse dengan ukuran 420 meter persegi ini, pria yang akrab disapa Nanda ini bisa menanam total 1.300 pohon buah melon. Berkat ketekunannya, kini greenhouse yang dimiliki sudah mencapai 7 tempat. Budidaya melon hidroponik ini memiliki berbagai macam keunggulan, mulai dari rasanya yang lebih enak dan cara perawatannya yang cukup mudah. Untuk penyiraman dan pemberian nutrisi, Nanda sudah menggunakan sistem otomatis yang tersambung dengan smartphone. Selain itu, dia juga menggunakan teknik vertigasi tetes, di mana nutrisi dan pupuk bisa diatur sesuai kebutuhan. Hal ini bisa membuat harga pokok produksi lebih terukur. Yang pertama, melon hidroponik itu kalau di greenhouse ya itu memang tanpa musim. Satu tanpa musim. Yang kedua keunggulannya rasa. Rasa memang beda dari melon yang pada umumnya, memang rasa dari kemanisan, terus dari teksturnya, ada yang lembut, ada yang crispy, ada yang sangat lembut, ada yang crispy-nya menengah. Jadi mulai dari bentuk pun juga beda, ada yang warnanya kuning, ada warnanya peach, ada juga yang warnanya oranye, ada juga yang hijau. Jadi bermacam-macam lah. Yang paling kita unggul itu memang pembudidayanya memang sedikit. Mungkin banyak pembudidayanya, tapi yang berhasil masih sedikit karena itu tadi sulit sekali mendapatkan mentor yang benar, mentor atau guru atau pendamping yang memang benar-benar bisa gitu. Nanda mengakui menemukan teknik yang tepat untuk membuat budidaya melon hidroponik memang cukup sulit. Namun, jika sudah tahu SOP yang pas, maka keuntungan dari budidaya ini bisa berkali-kali lipat. Dalam satu greenhouse saja, dia bisa meraih keuntungan paling tidak 32 juta rupiah sekali panen, dengan estimasi panen per 50 hari. Kalau keberhasilan di greenhouse itu kalau pakai SOP dan metode saya ya 95% pasti panen. Maka dari itu di greenhouse itu tidak tergantung cuaca, juga tidak tergantung sama panas ataupun hujan, tidak tergantung sama hama atau PT karena sudah di greenhouse aman. 1 tahun tergantung jenis. Kalau kita sweet net itu kan panen di usia 50 hari, itu 1 tahun bisa panen 6 kali satu greenhouse. Mengetahui sulitnya mendapatkan ilmu budidaya ini, Nanda bersedia membantu para pemula yang ingin belajar budidaya melon hidroponik. Dia tidak mau pelit berbagi ilmu.
Jadi, jika kalian yang ingin belajar, tidak perlu sungkan untuk menemui Nanda di greenhouse-nya.